sajane kabeh niku enten manfaate ya. Sakjane yo lek misalkan kan kantun pripun piyambak ngeten iki mensiasati ya, ngemataken kali mengkaji kan ngoten. Lah nggih. Tetes empan papane niku kan mesti wonten kan ngoten karena tatanan kalau jenengan wau ngendikan jagat agung jagat alit ngoten kan otomatis kan sudah ada sebuah tempat gitu kan semua ada pada tempatnya ya, termasuk ya kayak di alam juga ada tempatnya juga ya masa sampah tempat itu lepeng kan lentu saja kan nah, lebih cenderung kan faktor kesadaran itu sing rada pripun nggih. Nah, ada hal yang unik cerita kan enten siswa murid kula siar kan teng luar negeri kan. Nggih. Nah, terus teng mriko niku lari SD kelas gangsal kali kelas 3 ngetes. Ngetes apa nih? Ya, ngetes aksara Mandarin kayak ngoten niku. Cuma yang saya yang kula langsung nyambung niku kok seusia itu mental itu sudah kebentuk. Kelas 3 kali kelas 5 SD. Ngetes. Jadi sing murid alumni SMP kula sing medamel niku dites kan pas momen Imlek kan ngempal ngoten niku dites huruf dan sebagainya satu. Kemudian yang kedua dari sisi tata krama gitu kan. Boleh masuk enggak? Kan biasa lek mriki wis nyelonong mlebet ngoten kenal apa namanya lari. Yang kedua boleh duduk di sini enggak ngoten ceritane gitu kan. Nah, dari sana kalau kadang berpikir lah seusia itu sudah satu komunikatif gitu kan. Yang kedua mental berkomunikasi dengan orang yang sudah dewasa itu kan bisa yang berikutnya tata kramanya gitu. Dan itu asing kan bagi mereka kan baru ketemu Mas. Boten sebendino serawung. Nggih. Nah, hal-hal gitu kan akhirnya kan kepikir gitu kan. Kira-kira gimana ya membentuk anak-anak sejak dini itu bisa benar-benar punya karakter kan mental building. Karakter buildingnya. Karena kalau itu di pendidikan itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu untuk mental sama pengetahuan sama karakter itu bagaimana bisa menjadi kadang-kala enten sing mental itu pengetahuannya kurang, pengetahuan itu kadang-kadang mental dan tata krama kurang kayak gitu. Nah ini kalau sih gabung nih antara mental kalian kalian kesopanan, tata krama, kalian tata krama. Kalau biasa lewat apa ya? Biasa lek kakean di pleter tata krama, malah ora wani ya cah-cah ya. Nah, mentalnya malah lemah kadang-kadang. Nah, bisa menyesuaikan antara mental antara tata krama iso seimbang niku sing piye carane? Kayak kadose nggih, karena kula kan kadang-kala iseng-iseng kali lari niku coba kayaknya lebih cenderung di komunikasi ya. Komunikasi. Jadi ada memahami anak ini ternyata potensinya ada di misalkan sosial banget sama akademik kayak gitu kan. Nah, itu harus ada pengawalan yang konsisten gitu kan. Kalau basic dasar itu terbentuk, otomatis ketika ke atas nanti SMA, tapi idealnya sih SMP batasnya gitu kan. Jadi pendidikan dasar itu sampai SMP. Kalau SMP-nya ini basicnya sudah kuat, ke atas itu enak sudah. Nah, saiki malah mau modern kok karakter buildingnya malah akeh merosote lho saiki. Banyak faktor sih, kayak satu pemahaman niki membahas budaya di keluarga gitu. Kayak sekarang saat ini niku kata budaya maem bareng jarang. Kemudian masak bareng pun nggak zaman sian kula kali ibu niku tasik alit SD niku seneng. Masa misalnya enten teng kilen griya enten kandang ayam. Wah, oleh juatah ngonten wis kula bagian goreng mesti. Nggih goreng ki ambak ngoten iki. Riyen kata sejarahnya enten HP ger. Lah dalam artian kan sebenarnya HP bukan jadi alasan untuk itu kan sebenarnya. Harusnya. Lah pas tapi sakniki wah awake dhewe suwe ra tau ketemu ayo ngumpul-ngumpul reuni. Wah, bahasan ketemu malah kabeh malah main HP-ne dhewe-dhewe. Ora jagongan sing gayen. Nggih, kan ada itulah perbedaan apa ini, entah karena zaman juga karena ya tetap zaman berubah karena manusianya kan.
update teknologi dan sebagainya gitu kan. Hanya kadangkala kejelian dan kedetailan kita terhadap perlakuan itu juga perlu gitu kan. Salah satu contoh termasuk ya sering ngobrol, kalau di Taiwan gimana, ada peluang apa, aku tak guyone, aku tak nyusul ya wis akeh perkebun ning kebun gitu. Kebun sana pakai mesin semua. Tapi pertanyaannya, kalau di sini pakai mesin hasilnya juga sama gitu kan, dalam artian nggak signifikan banget gitu kan. Misalnya padi paling pol 8 ton sampai 10 ton ketika saya pernah wawancara itu sudah maksimal gitu. Ya, yang di sana kalau kita lihat di medsos nggih, meskipun kita nggak mendalami langsung ke sana, tapi panennya kan bagus-bagus itu. Nggih. Akhirnya kula mikir gitu kan. Nah, ini ada referensi kayak untuk tanam padi gitu kan. Ada yang per hektar itu, tapi zaman dulu gitu. Pernah saya ditunjukkan dapat sertifikat dari Bung Karno di Malang itu 17 ton. 18 ton per hektar. Per hektar. Padi. Ini tahun pintar nih. 6567. Ya Enggak, dalam artian gini. Artinya ketika pernah ada rekor sejumlah itu per hektar, sebenarnya kan bisa harusnya kan nggak harusnya. Dan waktu itu mungkin juga pengairan pun juga masih bagus nggak? Enggak. Tapi kan tetap acuannya kan ya minimal ya nggak sampai 8 ton, lebih 12 sampai 15 kan kayak gitu kan. Dalam artian ketika pernah ada, kalau kita mengambil referensi pernah acuannya pernah sampai itu, harusnya untuk hal yang seperti itu kan masih bisa, harusnya kan gitu kan, karena sudah pernah ada nih kan, tinggal yang tadi itu detail terhadap lingkungan gitu kan. Karena ya nggih ngapunten, bukan berarti akhirnya saya menyepelekan pertanian, enggak gitu kan, tapi berhubung kebetulan bidang kulon ini kan lebih ke mengamati universalnya gitu kan, efek antara kenapa seperti ini, pasti ada sebabnya ini dan seterusnya kan. Mestinya kalau misalkan waktu itu aja sudah bisa 17 tahun lah, sekarang lebih modern harusnya harusnya lebih bisa kan gitu. Dengan bibit gandakan lagi, dengan bibit-bibit yang ada kombinasi atau apapun kan akan tapi ada sih pergerakan teman-teman itu yang bisa sampai 12, 13, 14 gitu kan, di situ Bondo yang pernah saya dulu pernah padi. Tapi jenis padi lokal gitu kan. Tapi lumayan tinggi-tinggi dan antep infonya gitu. Cuma ketika saya sempat membawa bibit di sini belum berani menanam padi yang karena sama berbasis organik gitu. Meskipun organik dan semi organik. Ayo emang mau organik nonton niku mboten mes-mesan barang apa mboten? Lebih cenderung ke pemulihan. Kalau setahu kula nggih, pernah sharing, pernah ada orang yang praktek gitu kan. Itu lebih cenderung untuk yang dari full non organik itu lebih cenderung ke rasio ya. Pengurangan memasukkan unsur organik sama pengurangan yang bahan-bahan non organik gitu. Oh, nggih. Tetese karena lek moro dicor kaget malah nggak jadi. Terus lebih cenderung ke menambahan organik, pengurangan ke non organik kayak gitu sih secara prakteknya. Nah, pas momen kemarin tuh ada kan teman pegiat budaya juga di selatan Kaltimo itu sampai bikin pupuk sendiri untuk cabai. Niku anu pupuk napa? Pupuk organik cair. Nah niku membuktikan jambak gitu kan, testimoninya dari beliau sendiri gitu. Justru malah monggo Mas, misalkan pada belajar sarang-sarang karena berhubung tebih. Nah kiambak ini kok sampai nopo nggih? Satu, testimoninya cabenya lebih segar, buahnya lebih lebat, terus lebih awet. Niki hanya khusus damel cabai mawon, enggak, semua bisa. Tanaman, tinggal ke jenis nih, mana yang pakai kan, misalnya nitrogen, ada yang butuh nitrogen tinggi, ada yang butuh nitrogen rendah kayak gitu. Ini tinggal dosis mawon sih. Tergantung pH tanah pindah. Iya, pemulihan tanahnya juga. Jadi ya itulah berkah dari pupuk langka. Nah itu dari sisi kados
mematahkan atau memahami atau membuktikan sesuatu yang versi cerita sastra lisan gitu kan. Tidak percaya omongan jari misalkan, ilmu tinuku laku ya itu menurut saya itu pembuktiannya seperti itu. Akhirnya apa? Kan akhirnya ketika tahu sendiri ya otomatis dong, sudah tahu buktinya ngapain cari yang lain kan gitu kan. Kayak dari sisi sudah nemu nih formula dari pupuk, dari bahan-bahan yang di sekitar gitu, dan ternyata rebung bambu itu adalah bagian dari untuk, kalau nggak salah, untuk zat perangsang tumbuh. Nyambung kan akhirnya kan gitu kan. Ternyata bambu juga bisa dipakai karena bambu niku kan pas musim-musim tertentu kan perkembangannya cepat, dalam 2 hari bisa lebih dari setengah meter kan gitu. Berarti dia punya zat perangsang tumbuh dari rebungnya itu. Nah itu ada rebung-rebung tertentu versinya beliau itu yang digunakan untuk menumbuhkan atau memberikan pupuk. Hormon apa gibrelin ngoten kata sih. Nami hormonnya. Hormon yang ada di kandungan di rebung bambu gitu. Tapi ini rebungnya juga rebung khusus nggih? Jenis bambu khusus. Kata sih jenis bambu khusus. Kirangan apakah belum pernah mencoba rebung lain atau memang itu yang khusus? Apa memang pertama kali yang itu yang dipakai? Ya, bisa jadi kan kata selatan. Dan otomatis ya pastilah kalau orang selatan termasuk selamatan sebagai bentuk syukur, sebagai untuk apa ya? Dongkrak nggih. Jadi dadi ya pancen wis gak iso janjane lho. Tinggalane leluhur itu jane kathah manfaate. Cuman mungkin karena apa ya, kita sendiri tuh kadang-kadang kita tuh kadang-kadang kayak kebarat-baratan malah. Padahal kaya mbah-mbah awake dhewe dhisik wis ngekeki ilmu, ngekeki warisan bab cara jagane tanaman segala macam. Kemudian saiki akeh YouTube. Nggih. Ndelok YouTube kaya ngono kok enak men di siram Coca-Cola iso tumbuh subur. Tapi rata-rata banyak yang mencoba dari tutorial di YouTube, banyak yang gagal. Malah termasuk bikin pupuk organik kata itu kata sing gagal. Termasuk salah satunya kula. Sampun nyoba. Tapi bagaimanapun itu mau loh ya. Ya proses, bagian dari proses gitu kan. Karena kados kita niki kan mboten ngertos takaran kadangkala. Jadi itu juga takaran kandungan yang ada di dalamnya apa, dosisnya berapa kan juga. Dan juga satu pembuktian untuk ngendikani jenengan iku aja percaya omongan jari. Harus membuktikan sampai berhasil dulu kan. Nah, minimal kalau kita konsisten 3 tahun itu sudah mulai cukup lah. Soalnya sian niku nanti teng sayur niku namung damel gelas aqua niku saged panen. Sayur nggih. Kan nyoba kan nggih. Jadi saya kados menguji gitu kan, sebenarnya apakah faktor tanah ini berpengaruh gitu kan, atau justru ternyata kesimpulannya satu, tumbuhan apapun termasuk kita itu hanya butuh nutrisi. Ketika nutrisinya cukup, besar dan hidup gitu. Berarti ketika di tanah itu agak pertumbuhannya ndak beres kan, berarti kan nutrisinya kurang kan, kurang lebihnya kayak gitu kan. Tapi nggih starting. Soalnya waktu pas niku kula nyirami nggih 2 kali, dan itu pakai pupuk organik itu. 2 kali sehari, pagi sore, karena butuh air kan yang dominan kalau sayur dan buah gitu. Lah jenengan wingi perjalanan ning Sentail nganti kon dia. Nggih pas rasan-rasan Om Lang-lang. Ya niku napa rayine Mas kon gitu. Nggih. Adik iku mampir sekedap pas tolah-toleh niku kan piyambake badhe Jumatan ngoten. Menggo sekalian pas wonten. Nggih niku sedikit membahas tentang style, sungai style gitu kan. Sungai style sepertinya sungai terpanjang ya kan? Nggih. Untuk alirannya gitu kan. Jadi dari Sempu terus ke Genteng sampai Bangu muter Galgimo ke, termasuk kali baru nih nggih panjang nih kan. Nggih, sama
kali baru kali style gitu kan. Cuma saya berpikir kalau saya menelusuri sungai di sana sepanjang itu, wah gitu kan. Kayaknya perlu kalian Terus tembusnya kali ini jenengan itu Bomo, nggih. Glondong kali Bomo, anu sisi timur Raung. Oh, buat saking kali style nih. Sana Benteng. Kalau style itu terakhir di kali style yang di Pampang, Lu Pampang. Lu Pampang. Oh, niku kalau style. Nggih Wagut itu di sumbernya di Leader kayaknya, yang Temuguru. Yang Wagut. Kan kalau muncar ke selatan ada 2 sungai besar. Utaranya SMP 1 Muncar itu Wagut, kalau selatannya Merayu kan Style. Nah itu. Nah di sing mlebu ning Merayu niku Style niku sampeyan. Selatannya Merayu Style. Sing manglang teng dalan lho, sing badhe mlebet teng anu, badhe mlebet teng Merayu. Wagut. Oh niku Wagut. Niku saderenge anu to lek dugi mriki saderenge SMP 1 Muncar. Nggih. Niku Wagut. Oh niku Wagut iki. Oh, lha sing Style niku ndi? Sing kidul malih kidul Merayu. Oh, anu niku Patok Osi niku. Nggih. Oh niku Patok 11. Patok 11 apa Patok Osi tengah niki? Patok 11 nggih. Dam telu. Oh, niku Style niku nggih. Style. Niku panjang munyeren. Nggih. Perjalanannya panjang. Oh. Nah kan kalau dari sungai itu kan kita bisa melihat sempet waktu itu observasi ada situs Mbah Ireng. Ada pohon rembesi besar sama beberapa pohon beringin kayaknya. Situsnya apa nih Mbah Ireng? Batu. Oh, ageng ya? Enggak ageng, karena kan sing ketinggal segede. Iya. Cuma karena kedalaman itu kalau mungkin dikaitkan dengan sungai geologi, ternyata di Style pernah juga ngobrol dengan Pak siapa lupa, itu dari radius itu sampai 50 meter pasir masih dari bibir sungai sekarang gitu. Dan lahar itu ada yang menjadi bukit batu gitu. Full batu sebesar Mandala. Wih, teng pundi nggih, Bang? Iya di selatan, bukan di Bairengnya, itu yang di pinggir sungai gitu kan. Itu ada kayak bukit batu kayak gitu kan. Cuma ini tuh daerah putih di Ringin Pitu. Ya. Yang artinya ada sebuah dulu tahun pinten guys, 60-an ngoten banjir lahar niku kayak banjir kali Style niku banjir ageng niku, tapi loh apa nggih tahun 71 niku kira-kira. Sepertinya. Oh. Kan niki mbake nggih pun dereng-dereng sepa-sepa banget. Oh, nggih. Dadi saya artinya juga erat kaitannya dengan kebumian kan ngoten kados pasir yang kita nikmati sekarang gitu kan. Itu adalah bagian dari proses aliran lahar zaman dulu gitu kan, termasuk batu-batu yang ada dan kadangkala dalam tanda kutip ini yang perlu sebenarnya sering dibahas, didiskusikan dalam kategori budaya mistis. Nah kan ada batu-batu tertentu yang ternyata batu ini kalau kita berperilaku seperti ini akhirnya kesambet kan, itu ada. Kemudian ada yang batu-batu tertentu itu untuk fungsi khusus, fungsi-fungsi tertentu niku nggak enten. Hal-hal itu sebenarnya kan bisa dibedah lewat metafisika gitu. Metafisika artinya bukan metafisika yang mistis, tapi metafisika yang ilmiah gitu. Kebetulan di grup di perbatuan kan ada di grup perhatian bukan batu, lebih cenderung ke batu-batu khusus gitu kan. Itu memang ternyata punya kandungan frekuensi khusus gitu kan. Jadi ada 2 jenis batu meteorit yang rutin dari luar angkasa, sebutannya dalam tanda kutip rutin gitu kan. Rutin. Kan dalam masa-masa tertentu ada meteorit yang jatuh ke bumi gitu kan. Itu bahasa di grup itu rutin kiriman dari luar angkasa gitu. Dan ada yang jenis batuan meteorit itu yang memang sebenarnya mulai dari awal memang bagian dari bumi gitu, karena bumi juga bagian dari benda angkasa kan sebenarnya kan kata semacam. Nah di situ ada sekian ribuan jenis batu meteorit gitu kan.
meteorit dalam tanda kutip, kategori meteorit Nggih. di grup ini gitu. Yang salah satu contoh pernah saya anukan itu di Watu Kebu, itu jenis batu meteorit apa gitu, ada jenisnya tersendiri. Kathah nggih. Maceme kathah. Kata. Jadi artinya yang dianggap mistis itu sebenarnya punya fungsi khusus kan, ngaten ya? Nggih, nggih. Bukan berarti akhirnya terus kita dongkel terus dijual, kan nggak gitu. Konsepnya kan nggak gitu, karena masing-masing daerah kalau itu mungkin itu bagian dari sastra lisan yang disebut tanah aji. Tanah aji. Nggih kan, lemah aji napa lemah napa ngoten. Lemah Artinya lemah sing punya migunani. migunani. Salah satu contoh yang di sumber tembakau untuk lahan tembakau gitu, yang nggak luas tapi rasanya bisa punya kualitas khusus kayak gitu kan, Tembakaunya. nggih tembakaunya. Yang artinya tembakau tertentu tumbuh di tempat tertentu itu, dan untuk kualitas yang bagus itu ternyata maksudnya nggak sampai 1 hektar, berhektar-hektar itu mboten gitu. Yang artinya berarti kan punya karakter khusus lah. Lah nggih, kayak Cilembu ini mau kalau tahu krungu tahu didongengi wong daerah Cilembu sing ngasilne telo Cilembu itu cuma sakuplek tok anune jarene. Nggih. Panggenane. Saya pernah nyoba nanam ternyata nggak buah. Soalnya pancene niku tanah khusus terus anune niku ya. Cuman sih belum nganu kan ya, belum lebih detail gitu kan. Kalau untuk tumbuhan kayak salah satu contoh Cilembu gitu kan, yang asli dari Jawa Barat, yang akhirnya kita kan kalau buahnya itu kita biarkan kan tumbuh batang kan, itu yang saya tanam gitu. Ternyata mana mengelolor tok sak-akeh ternyata mboten enten wae. Dalam artian apakah memang karakteristik tumbuhannya yang nggak cocok gitu kan tumbuh di sini, atau mungkin karena masing-masing wilayah membawa karakter. Nah itulah yang kalau dalam konteks Patanjala itu disebut Gunung Pangauban, berbasis Pangauban gitu kan. Sungai. Antara sungai Style dengan sungai Glondong karakteristiknya berbeda, tumbuhannya juga otomatis tumbuhannya jenisnya sama-sama beringin tapi karakternya berbeda. Sampai sedetail itu gitu. Termasuk mungkin yang di Bomo sama Tambong itu juga berbeda. Makanya dalam konteks masih mau belajar lagi gitu kan, Nyuwun Pangestune. Amin. Mungkin nanti pas liburan mau coba belajar lagi gitu kan, karena yang berusaha dicari itu bagaimana reserve airnya gitu. Nah kemarin waktu ketemu sama Mas Bagus Rencang Sugi Rejo Agung gitu kan, di Sukorejo itu dulu ada sumber besar di tengah sawah. Sukorejo Sanggar, Sukomaju, tonggo Suko napa nggih tanggane Sukomaju srono. Oh, Apa Sukorejo napa? Nah, sumber niku besar karena ada pohon gempol besar. Gempol. Nggih. Nah, pohonnya ditebang, akhirnya debit air turun. Dan pohon-pohon sekitarnya juga turun. Nah, mungkin kita mau coba riset gitu kan. Karena riset kan juga enggak mungkin sekali 1 tahun 2 tahun langsung positif hasilnya gitu kan. Karena kalau kita tidak berproses seperti itu, kita nggak tahu metodenya kan. Mau coba nanti sama Mas Bagus itu, karena beliau kenal kan dengan warga sana, kita coba minimal 1 lah yang harus sukses gitu kan, sampai sukses gitu kan. Kalau itu terbukti berarti baru bisa kita metode itu kita ya. Cuma ya itu tadi salah satunya yang menjadi hal yang paling unik dan tantangan itu ketika masing-masing wilayah punya karakter. Jadi nggak mungkin dong metode yang di tanah Srono misalnya diterapkan di Blimbing Sari kan pasti berbeda. Karena karakteristik tanahnya juga berbeda. Aduh, rak rasa Dimas. Nggih pun wayahe. Nggih sampun matur sembah nuwun ngobrole wekdalu menika. Bijing-bijing disambung mangke. Siap. Kita naik wonten refreshing saking napa? Referensi saking Dodi mbok menawi tasih mirengke. Kapan-kapan dijak ngobrol lek gelem masalah pelautan lah niki. Nah, nggih, dan perpenyuan lah niki. Berarti Jaladri. Jaladri. Wilayah Jaladri berarti beliaunya. Matur sembah nuwun para kadang sutresna sedaya, cekap semanten rumiyin obrolan budaya ing kaludang dalu menika bilih wonten sisiping ukara nyun gunging samudra pangaksami. Kawula ingkang tinang genah pranata acara nyun pamit rahayu.